Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam jumpa dan shalom bagi kita semuanya. Pada saat ini, Tuhan kembali mengaruniakan kita kesempatan yang indah untuk menikmati persekutuan di dalam berdoa bersama Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari kita menyambut kasih Tuhan yang luar biasa ini dengan hati yang penuh sukacita, dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Memuliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu, kelak malaikat dalam sorga mengiringi kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih padamu, karena pada saat ini Tuhan mengaruniakan kami kesempatan yang indah untuk menikmati persekutuan sebagai saudara bersaudara di dalam iman. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, dan kini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami semuanya, agar kami boleh memahami akan kebenaran-kebenaran-Mu ini. Demikian juga hamba-Mu, Tuhan memberkati, agar hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah ya Tuhan, oleh karena kami semuanya telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari kita membuka perjanjian lama, diambil dari Mazmur 135 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Perikop pembacaan kita pada saat ini. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya, di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi,
Ia membuat kilat mengikuti hujan. Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Dialah yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan, dan mendatangkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ke tengah-tengahmu, hai Mesir, menentang Firaun dan menentang semua pegawainya. Dialah yang memukul kalah banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat, Sihon, raja orang Amori, dan Og, raja negeri Basan, dan segala kerajaan Kanaan, dan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka kepada Israel, umatnya. Ya Tuhan, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau diingat turun-temurun, sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga napas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harum, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Amin firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca satu bagian firman Tuhan, yaitu kitab Mazmur 135 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-21. Melalui pembacaan ini, saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu menghayati Allah di dalam hidup kita. Menghayati Allah di dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena pengaruh kemajuan ilmu, teknologi, dan berbagai kemakmuran yang orang bisa capai, penyembahan kepada Allah dan ketaatan kepadanya makin sering kurang diperhatikan oleh banyak orang. Mazmur ini dengan indah ingin menyadarkan umat Tuhan tentang siapakah sesungguhnya yang harus kita sembah dan apa alasan kita menyatakan penyembahan itu. 7 kali nama Tuhan disebut di dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Di awal Mazmur ini kita bisa melihat sebutan itu. Sehingga jelas bagi kita bahwa ternyata Allah saja yang layak dipuji dan dimuliakan, disembah di dalam kehidupan kita. Semuanya hamba-hambanya pun harus menyembah Dia. Pertanyaannya bagi kita, mengapa penyembahan itu harus dinyatakan kepada Allah? Mengapa harus menjunjung dan memusatkan Allah di dalam hidup kita? Jawabannya tentu karena Allah telah memilih dan menjadikan kita sebagai umat-Nya. Ia juga berdaulat, berotoritas dan berkuasa mewujudkan rencana-rencananya yang begitu luar biasa baiknya bagi umat-Nya. Demi umat-Nya, Allah telah menaklukkan semua yang merintangi rencananya dan yang dapat membahayakan umat-Nya. Ia telah memilih mewujudkan penyelamatan dengan dahsyat. Juga Ia terus setia
memelihara umatnya dari generasi ke generasi. Jangan pernah beranggapan bahwa nasihat dan peringatan yang keras dari pemazmur ini hanya berlaku bagi Israel yang selalu tergoda oleh berhala-berhala dan ilah-ilah dunia. Hal ini juga menjadi nasihat bagi kita selaku umat yang percaya di masa kini. Karena jujur bahwa kita juga sering tidak sungguh-sungguh di dalam menyatakan ibadah kita kepada Tuhan. Kita seringkali tidak konsisten mengutamakan Tuhan dan menjunjung Dia dalam pekerjaan, dalam studi, dalam usaha-usaha kita, atau di dalam pergaulan-pergaulan kita. Seringkali kekayaan, hiburan, dan sebagainya yang bersifat dunia, kita menganggapnya lebih berarti daripada mengarahkan hati kita dengan penuh kesungguhan kepada Tuhan. Padahal semua itu hanyalah sementara dan tidak dapat mengaruniakan keselamatan, perlindungan, serta kasih yang sejati seperti yang ada di dalam diri Allah. Jika kita sungguh menghayati siapa Allah kita, kita akan menemukan bahwa di dalam dirinya ada kasih sejati yang sungguh luar biasa, yang hanya diperuntukkan untuk segenap kehidupan umatnya. Jika kita sungguh menghayati siapa Allah kita di dalam hidup ini, kita akan mengaminkan bahwa hanya pertolongan Allah yang tiada taranya. Hanya Allah lah kota benteng kita, tempat perlindungan kita. Hanya Allah yang dengan sabar dapat mendengarkan keluh kesah kita dan mengetahui jawaban di setiap pergumulan-pergumulan hidup kita. Mari kita memuji namanya. Mari kita selalu mendekatkan diri padanya. Mari kita memperkatakan kebaikannya. Mari kita senantiasa tekun di dalam membaca kebenaran-kebenarannya yang merupakan kehendaknya. Kita akan dibukakan, kepada kita akan dijelaskan betapa baiknya Tuhan kita itu di dalam kehidupan ini. Dan seseorang yang mengaminkan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya akan senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Berjalan sertaku, masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal.
Kasih Tuhan besarlah tiada taranya, dengan rela Ia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Ia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih padamu pada saat ini Tuhan, di malam ini. Menandai segala kasih setiamu yang selalu hadir di dalam hidup kami sampai pada hari ini. Terima kasih untuk penyertaan di dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, maupun juga di dalam sekolah anak-anak. Terima kasih di dalam setiap harapan-harapan dan perjuangan kami. Kami selalu merasakan kehadiran-Mu Tuhan untuk terus menopang dan menyertai kami. Sekalipun banyak peristiwa yang tidak kami mengerti terjadi di dalam hidup ini, tetapi dengan selalu berpaut padamu, Engkau selalu memberikan kami kekuatan di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih karuniakan. Karena itu terima kasih Tuhan untuk semua kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga datang membawa segala pengharapan kami akan kehidupan orang tua, saudara, anak-anak dan cucu yang saat ini berada di dalam kelemahan tubuh. Tuhan menolong di dalam setiap perawatan yang dilakukan, baik yang dilakukan oleh medis di rumah sakit maupun juga yang sedang dalam proses pemulihan di rumah. Bahkan saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami yang tidak tertuliskan namanya, di dalam setiap ibadah-ibadah minggu kami berdoa membawa mereka semua memohon pemulihan yang daripada Tuhan. Bahkan juga kami memohon kiranya Tuhan menolong sesama kami sehingga di dalam kelemahan tubuh yang dirasakan boleh mengalami kesembuhan. Terutama pandemi COVID yang belum berlalu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau menolong sehingga kami dimampukan untuk menghadapinya. Menolong pemerintah di dalam melaksanakan vaksinnya Tuhan yang terus digencarkan sampai saat ini. Kiranya semuanya boleh berjalan lancar dengan tuntunan Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami di dalam menghadapi kehidupan karena mengalami bencana alam. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan agar mereka senantiasa boleh merasakan kasih dan pimpinan Tuhan, kekuatan dan penghiburan untuk boleh menjalani hari kehidupan yang masih Tuhan karuniakan ke depannya. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Malam gelap gulita menyelubungi hidup kami, Tuhan lindungi sehingga besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari dan kehidupan yang baru karunia Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah seru sembahyang kami. Kiranya Engkau sempurnakan semua itu dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu.
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita sudah menikmati bersama-sama sehati di dalam doa. Tuhan selalu memberkati kita, sehingga kita diberikan untuk selalu bersemangat di dalam menikmati persekutuan yang Tuhan karuniakan. Sampai berjumpa di sehati dalam doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan mengasihi kita semua. Shalom.